Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Walau tayaqqana ma'an akhiral waqti fantidaruhu afdal wa illa fa ta'jilu tayammumin. Walau tayaqqana, walau dan seandainya tayaqqana dia yakin ma'an adanya air kepada adanya air akhiral waktu pada akhir waktu fantidaruhu maka menunggunya menunggu air afdalu itu lebih utama. Jadi seandainya begini, ini misalnya sholat duhur katakanlah masuk waktunya jam 11:30. Kemudian 11:30 tidak ada air, tapi kita yakin nanti jam 2 sebelum asar akan ada air datang. Lebih afdal mana? Tayamum atau nunggu air? Nunggu air. Kalau yakin. Kalau yakin. Wa illa kalau enggak yakin. Wa illa itu kalau tidak, maksudnya kalau enggak tayakkon, kalau enggak yakin. Fata'jilu maka mempercepat tayamum itu lebih afdal. Jadi masih kemungkinan kita nanti kayaknya ada air nanti, tapi belum yakin. Ada kemungkinan nanti ada air. Lebih baik mana tayamum sama nunggu air? Tayamum. Karena apa? Karena yakinnya belum yakin. Wa idam tana isti'malu fi udwin wa idza dan apabila imtana'a tidak bisa, imtana itu menjadi terlarang, isti'maluhu penggunaan air fi udwin pada suatu anggota badan atau anggota wudu atau anggota badan kalau mandi, wajib tayammumun maka wajib bertayamum, wa ghuslu sahihin dan membasuh anggota badan yang sehat yang tidak ada masalah, wa mashu kulli dan mengusap seluruh asatiri penghalang itu bisa kip, bisa perban, pokoknya yang menghalangi air masuk ke anggota badan. Ad-dhar yang membahayakan nas'uhu bima'in apabila dicabut disebabkan air. Jadi kalau kena air dia berbahaya. Jadi makanya kemarin kita terangkan ada yang namanya wuduknya sohibul jabiro. Bagaimana tata cara wuduknya sohibul jabiro? Ini kita tidak berbicara tentang qodok ya. Kalau qodok nanti ada tafsiran sendiri. Kalau anggota badan yang ada perbannya itu anggota tayamum, maka pasti nanti wajib qodok. Apa anggota tayamum? Wajah dan tangan. Itu nanti qodok sholatnya kalau mu'tamad madzhab Syafi'i wajib qodok. Walaupun dia sudah bertayamum. Kalau ada perban. Ini makanya saya katakan ini pembahasan, saya kasih beberapa gambaran-gambaran yang mungkin sederhana yang bisa menggambarkan bagaimana seorang yang diperban itu berwudu. Maka tata caranya secara ringkas dikatakan, di sini tidak disebutkan secara rinci tapi disebutkan di kitab-kitab lain. Misalnya caranya bagaimana cara wudu orang yang ada perban. Ada perban, katakanlah perban itu ada di tangan. Kamu mari main futsal terus tangannya cuklek, terus sama dokter
perban atau digip atau apalah. Maka tata caranya yang pertama, dia wudhu seperti biasa, dia basuh. Katakanlah ini perban misalnya di tangan ya. Dari sini mau diperban karena patah atau karena retak. Ya apa ini cara ini? Maka ada beberapa langkah. Langkah pertama, dia berwudhu anggota yang normal. Lakukan semua yang normal. Sunnah-sunnahnya dilakukan kalau bisa dilakukan. Kemudian dia niat wudhu, kemudian membasuh wajah. Karena wajah kan nggak ada perban ini ceritanya. Karena ini kan sahih. Basuh. Kemudian nanti ada bedanya ini. Di mandi dan di wudhu. Kalau di wudhu harus sesuai dengan urutan. Karena di wudhu kemarin kita terangkan ada tertib. Sedangkan di mandi tidak ada tertib. Paham bedanya? Nah, makanya caranya juga nanti sedikit berbeda. Maka pertama dia wudhu membasuh dengan anggota-anggota badan yang sehat. Yang tidak terkena satir atau perban atau gip itu. Kemudian yang kedua dia bertayamum. Misalnya tangan. Tangan ini kan diperban nih. Gimana caranya? Maka kamu wudhu biasa basuh niat terus basuh barengan dengan membasuh wajah. Kemudian tayamum. Setelah itu tayamum. Kemudian yang ketiga tayamum niatnya untuk apa? Untuk mengganti anggota badan yang tidak bisa dibasuh. Kemudian membasuh anggota yang sehat dari sisa anggota tangan itu tadi. Misalnya kalau yang kanan aja yang diperban, maka yang kiri dibasuh secara normal. Oke? Kemudian ketiga, nanti kita tulis. Yang keempat ya. Mengusap dengan air terhadap tangan yang diperban itu tadi. Diusap, bukan dibasuh. Diusap saja. Diusap saja. Itu yang keempat. Kemudian menyempurnakan, yang kelima terakhir menyempurnakan sisanya wudhu selesai. Jadi begitu urutannya. Itu kalau satu anggota yang ada perbannya. Kalau yang ada perbannya dua, ya nanti tayamnya dua kali. Gus, ternyata patahnya dua Gus. Satu patah di tangan, yang kedua di kaki juga patah. Jadi sini diperban, sini diperban. Nanti tayamnya dua kali sesuai dengan urutannya itu tadi. Coba perhatikan, kalau wudhu memang harus sesuai. Jadi tayamumnya ini urutannya harus sesuai dengan anggota badan yang diganti. Karena di wudhu ini ada namanya tertib. Kalau di mandi terserah, nanti mau mendahulukan tayamum atau mengakhirkan tayamum terserah. Berarti ada 5 langkah tadi apa saja? Misalnya kamu berdiri, Viko. Ada yang bawa serban enggak? Buat praktek di blupet-blupet. Ada yang bawa serban enggak? Enggak ada belas. Enggak ada yang bawa kertas. Kalau kudu serban, itu plastik sih, plastik. Kamu panjangkan gini. Anggap kamu patah tangan. Mosok kalau sing nggawa serban di sana. Hah? Mana plastiknya ini? Gini. Misalnya tanganmu pedot. Kemudian sama dokter dibalut. Apa? Dibalut, perban. Boleh perban, boleh gip, ya. Bagaimana cara wudhunya? Urutannya tadi. Ini kan karena dia tidak bisa. Ini karena tidak bisa dibasuh, maka harus diganti dengan tayamum kan. Maka Viko
Piko dalam keadaan tangannya diperban ini, dia wudhu biasa. Ini sehat nggak? Baca, niat, oke. Baca sehat, dibasuh. Nah, kedua, kan tangan kan nomor 2. Berarti tayamumnya nomor 2. Kemudian dia tayamum. Tayamum. Setelah tayamum, dia membasuh anggota badan yang tidak diperban. Ini misalnya nggak diperban, dibasuh. Ini ada sisa dikit nggak diperban, dibasuh. Ini nggak diperban, dibasuh. Kemudian mengusap perban. Baru yang terakhir dia menyempurnakan sisa wudu. Paham? Kalau kakinya juga diperban, ya sudah. Berarti tayamumnya dua kali. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini kalau aja dicaplok sik iku. Urutannya berapa tadi? Langkah-langkahnya berapa? 5. Yang pertama apa? Dia wudhu yang anggota yang normal. Gus, kalau wajahnya ya sudah, berarti kalau wajahnya habis niat terus dia tayamum untuk wajah. Misalnya anggota wudhu itu apa saja sih yang fardu? Wajah, tangan, kepala, mengusap kepala sama kaki. Berarti ada berapa? 4. Misalnya 4-4-nya diperban, dia karena luka bakar misalnya, terbakar di rumah, semua 90% badannya diperban. Maka secara hukum dia tayamum 4 kali, mengganti wajah, mengganti tangan, mengganti kepala dan mengganti kaki. Understand? Nah, ini memang begitu kalau di wudu. Jadi tayamumnya urutannya sesuai dengan anggota badan yang diganti. Jadi saya ulangi sekali lagi, dia wudu secara normal di anggota badan yang tidak diperban. Kemudian dia bertayamum. Bertayamum sebagai ganti karena ada anggota badan yang tidak bisa disentuh air. Kemudian dia membasuh anggota yang sisa kalau memang ada sisa. Nah, misalnya semuanya diperban ya sudah, berarti nggak usah. Seandainya ada sisa, yang kanan tok yang diperban, yang kiri tidak diperban, maka ini dibasuh. Yang kanan separuh saja, maka sisanya juga dibasuh. Baru kemudian yang keempat diusap, perbannya diusap. Baru yang kelima menyempurnakan sisa anggota wudhu yang tersisa. Fahimtum? Ada pertanyaan sampai sini? Hah? Untuk kodoknya nanti aja ya. Karena nanti kalau anggota, tapi kita ikut Imam Nawawi aja. Nah, Imam Nawawi mengatakan seluruh sholat yang sah pada waktunya, walaupun ini bukan madhab Syafi'i, semua ikhtiarnya Imam Nawawi itu tidak masuk dalam madhab Syafi'i. Imam Nawawi secara usul mengatakan semua yang sudah sholat yang sudah sah dalam waktunya, kenapa wajib dikodok? Apa gunanya sholat yang pertama kalau tetap wajib dikodok? Mela Imam Nawawi aja Kak Sora. Dan itu secara usul kuat sekali, karena tidak ada amrin jadid. Ketika Allah memerintahkan kita sholat, kemudian kita sholat, dan sholat kita sudah dikatakan sah, kenapa harus kodok lagi? Tapi ala kulli hal mu'tamad madhab Syafi'i nanti ada kodok. Kalau Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sedotan iman. Ini saya secara praktek kira-kira urutannya begitu. Oke, kita tulis saja biar kamu nggak lupa. Yang pertama apa tadi? Tata cara wudu apa? Diperban ya. Perban gitu. Nomor satu dia wudu membasuh anggota yang normal. Misalnya wajahnya ini nggak ada
Ini maka dibasuh. Tentunya dengan niat ya. Ini niat semuanya wudhu normal artinya sak paketnya wudhu dia niat sembari membasuh wajah. Kemudian yang kedua baru tayamum karena ini kasusnya perbannya ada di tangan. Maka tangan ini karena nomor 2 maka dia di situ dia tayamum. Nomor 3 apa? Membasuh sisa kalau ada ini ya anggota badan yang sehat. Misalnya tangannya yang kanan yang diperban, yang kiri ini tidak ada masalah, tidak diperban, maka yang di kiri dibasuh. Yang keempat, mengusap apa? Mengusap perban, bukan membasuh, perhatikan, mengusap, diusap tok. Ya kon kiri ya teles, diusap saja. Yang kelima, menyempurnakan sisa wudhu. Menyempurnakan sisa wudhu. Paham? Gus, kalau seandainya anggota yang kena apa diperbani 2 ya 2 dia. Tambah mana berarti tayamumnya 2 kali. Understand? Misalnya kaki ya sebelum meneruskan sisa itu dia tayamum dulu. Misalnya ini tangan diperban. Kaki diperban, maka ini sudah tayamum, kemudian menyempurnakan sisa anggota badan yang tidak sakit. Kaki juga begitu nanti, tayamum, kemudian membasuh anggota badan yang tidak sakit, kemudian diusap, sama. Sampai di sini ada pertanyaan? Insya Allah paham ya? Karena praktek ya kamu. Kamu praktekkan, kamu nek kamarmu ambek kanca-kancamu sing anu ya apa mang keterangane ya apa Ustaz mang. Oh berarti nek iki diperban gini, oh berarti kita wudu biasa. Kemudian kita tayamum. Kemudian kita sempurnakan anggota yang sehat. Kemudian baru diusap. Kemudian baru menyempurnakan sisa wudu yang lain. Wis buka-buka paham. Wala tartiba bainahuma li junubin. Sedangkan untuk mandi tidak ada tertib. Makanya di sini disebutin boleh mendahulukan tayamum, boleh mendahulukan mandi. Kalau dia hadas besar, kemudian ada jabirah. Ada orang hadas besar, tapi di tubuhnya ada perban. Gimana dia mengganti mandinya atau mengganti anggota badan yang tidak tersentuh air? Maka boleh memilih dia. Boleh tayamum dulu, kemudian baru mandi. Boleh mandi dulu, baru tayamum. Karena kenapa beda sama wudhu tadi? Karena di mandi tidak ada tertib. Di dalam mandi tidak ada tertib. Mau kepala dulu, mau kaki dulu, walaupun yang lebih utama atas dulu kan, tapi tidak ada tertib. Tapi yang afdol tayamum dulu supaya apa? Supaya nanti debunya bisa hilang dengan air mandi. Wallahu a'lam. Kemudian Assalamualaikum Muhammad. Kok baterai entek iki. Au udwaini fatayamumani. Nah, ini maktufnya kepada udwin ya. Tiba atofnya kepada wa idam tana istimalu fi udwin. Au udwaini. Nah, jadi sebenarnya saya sudah terangkan. Kalau 2 anggota badan fatayamumani, maka dia melakukan 2 tayamum. Baik di wudu ataupun di mandi. Kalau di wudu jelas itu tadi kan sesuai dengan urutannya. Kalau di mandi Gus, dia hadas besar tapi
ininya ada dua, di tangan sama di kaki, mau hadas besar. Tayamum dulu 2 kali, baru kemudian Au udwaini fatayamumani, atau 2 anggota badan fatayamumani, maka wajib bagi dia untuk bertayamum 2 kali. Wala yusalli bihi illa fardhan wahidan, dan tidak salat bihi dengan tayamum illa fardhan wahidan, kecuali hanya 1 salat fardu. Walau nadran, walaupun nadar. Salat duha itu kan sunnah ya, tapi kalau dinadarkan hukumnya jadi wajib. Maka kalau sudah jadi wajib, maka dia tayamumnya berlaku untuk sekali. Setelah itu dia kalau mau salat tayamum lagi. Walau nadron. Jadi fardunya itu walaupun disebabkan karena nadar, tetap itu dianggap salat fardu. Wa shahha janaiza ma'a fardin, dan sah salat janaiz, salat jenazah ma'a fardin, dengan salat fardu. Karena salat janaiz itu hukumnya apa? Fardu kifayah. Boleh seandainya dia salat jenazah kemudian salat pakai tayamum kemudian langsung salat fardu, boleh. Karena dia tidak nyampe derajat fardu ain. Wallahu a'lam. Wallahu alam. Jadi kalau nadar ikut fardu, tapi kalau fardu kifayah ikut sunnah. Jadi kalau kita sholat jenazah pakai tayamum, kemudian mau sholat fardu tidak usah tayamum lagi, masih boleh pakai tayamum yang pertama itu tadi. Maka dikatakan wa shahha janaiza ma'a fardin. Wa nawaqiduhu, dan hal-hal yang membatalkan tayamum. Oh bukan ini wudhu ya, sudah kembali ke wudhu ini. Wallahu a'lam. Silakan barangkali ada pertanyaan. Sedikit sekali ini tayamum. Sebetulnya kan kalau membahas tayamum ini panjang ya. Ada martabat niat, ada cara mencari air, nanti ada haddul ghaus, nanti ada haddil qurub, ada namanya haddil bu'ud. Kalau kita mencari air itu berapa meter? Itu nanti sebenarnya kalau di kitab-kitab yang lain diterangkan, tapi di sini tidak. Insyaallah nanti kapan-kapan. Yang penting kamu sudah paham tata cara wuduknya orang yang diperban. Saya lihat kan banyak itu yang arek-arek mari futsal terus diperban. Gimana wuduknya itu? Gus, saya pernah diperban tapi nggak pakai tayamum. Lah kok iku sing nang jero perbanmu iku ya apa? Makanya harus paham. Ini penting. Ayo. Sebelum kita ganti pembahasan ke nawaqidul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu, ini sudah pembahasan baru. Silakan barangkali ada pertanyaan. Boleh pakai kertas juga boleh. Masih ada waktu. Praktek kok ya apa? Nah, Viko. Coba terangkan dengan bahasamu. Saya senang orang yang pemberani. Salah gak apa-apa, yang penting kendel. Timbangannya hanya bisa mencaci di belakang layar. Ayo. Kalau seandainya tanganmu diperban, wis iku urip nolih. Wireless, nyalakan wirelessnya. Wirelessnya nyalakan. Ayo. Iya wis. Yang pertama membasuh wudhu anggota yang normal. Nah, enggak praktekin kamu di situ sama. Ini anggap muridmu kabeh. Yang pertama yang normal seperti yang kalau diperban yang tangan yang normal dibasuh dengan yang normal. Apa yang normal? Kamu yang pegangan pegangan mic-nya. Kiai Viko mau nerangin.
dibasuh Ya, dengan normal, yang mboten perban dibasuh. Yang yang kedua, bila yang diperban ada satu bagian maka tayamumnya sekali. Ya apa maksudnya tayamum sekali? Tayamum Ya. ya, sekali. Ah, Nah, mantun tayamum niku membasuh sisa-sisa yang sehat nih, yang Ya. boten diperban. ya. Nggih. Yang keempat niku mengusap perban, diusap. Mengusap toh Nggih. pakai air. Nggih. Yang kelima melanjutkan yang Lo jangan sisa- geng iku lo santrimu iku lo aska sok. Yang kelima niku melanjutkan yang sisa-sisa wudhu. Iya. Siapa yang bisa menerangkan lebih simpel? Kan kadang-kadang bahasa anak muda lebih gaul. Siapa yang pinter biasa presentasi di sini? Ah? Siapa? Mana Sandi? Sandi. Hat. Ayo, Pak Yai. Hat. Gak apa-apa, jangan malu. Ini penting. Saya curiga kamu kalau diperban itu kok wuduke gak tayamum. Nah, anggap Pak Kiai sama itu yang rungono. Shh. Kamu yang rame nanti tak suruh maju. Ya, gak gelem maju kamu gak merungono. Ayo. Ini tanya kepada Pak Kiai. Pak Kiai, kalau tangan saya diperban, bagaimana cara wudhu saya? Kamu jelasin. Ya Allah, jelas noy. Ya muni ya, aku karo suara ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama membasuh anggota badan yang sehat. Ya, niat, kemudian Sembari niat. basuh wajah. Wes. Kemudian Lalu karena tangannya diperban, terus gimana? niat tayamum. Tayamum. Wes jano aja digerakno. Kamu suruh aja, tayamum kemarin. Tayamum. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, Lalu membasuh yang ini. membasuh sisa anggota tubuh yang masih sehat. Kalau tadi tangannya itu yang diperban kan gak kabeh diperban. Misalnya sing kanan diperban, yang kiri nah itu dibasuh. Gus, yang di kanan ini juga masih tersisa karena yang diperban hanya separuh, yaitu dibasuh juga. Oke? Baru kemudian apa? Ya terus no Pak Yai. Apa? Kamu bilang aja, kamu rodok adot aja kan, cekeli. Wes jangan dipegang dia. Nah, kamu suruh aja. Yang keempat, mengusap. Bukan mengusap kepala, ya mengusap perban. La haula wala quwata illa billah. Jadi yang dimaksud mengusap, perhatikan. Kok jadi diusap kepala? Bukan. Yang diusap, ya perban nih. Jadi mari tayamum. Ini, jadi setelah tayamum, dia kan wudhu ya. Ini kasusnya tangannya diperban. Kasusnya tangan diperban. Bagaimana wudhunya orang yang tangannya diperban sedangkan air tidak bisa masuk. Dan kalau ininya dicopot, membahayakan. Tidak sembuh-sembuh. Kalau tidak membahayakan, otomatis wajib dicopot. Ini ceritanya kalau kata dokter, kalau dicopot, lama sembuhnya. Oke. Dia wudhu. Wajah normal apa enggak? Normal, niat, kemudian membasuh wajah. Tangan normal apa enggak? Enggak normal, karena ada perban. Maka ketika enggak normal, dia tayamum. Setelah tayamum, perhatikan. Setelah tayamum, dia menyempurnakan. Ini kan yang diperban, anggota badan yang tidak diperban, dibasuh. Dibasuh. Kemudian yang kemudian diusap ini, bukan kepalanya Pak Yai, ini yang diusap, perbannya diusap dengan diusap, formalitas saja diusap, baru kemudian menyempurnakan sisa wudhu yang lain, usap kepala, membasuh kaki.
Sunah-sunahnya juga oke, terusin nggak apa-apa. Misalnya kuping apa nggak apa-apa. Kalau mandi lebih gampang. Kalau mandi tayamum dulu yang lebih afdol. Gus, tangan saya patah gara-gara kemarin futsal. Tapi saya karena masih muda sering mimpi basah. Gimana junub jenabat saya? Gampang, sebelum kamu mandi, tayamum dulu dengan niatan untuk mengganti anggota badan yang diperban. Kemudian baru mandi. Kalau yang diperbannya 2, maka tayamum 2 kali. 3 ya 3, 4 ya 4. Wallahu. Tinggal satu sekarang. Ini mimbabil faidah. Bagaimana hukumnya qodok sholatnya? Bagaimana hukum qodok sholatnya? Kalau perhatikan ya. Oh, gini sekarang. Bukan itu. Kalau itu tadi kodoknya ya, kita nggak nerangkan kodoknya. Kita nerangkan gimana kemudian kalau sholat, kan tayamum itu kan bisa dipakai sekali. Misalnya, dia setelah proses itu dia sholat maghrib. Apakah nanti untuk sholat isya wudhu lagi? Apa tayamum aja? Wudhu lagi apa tayamum aja? Hah? Kenapa tayamum aja? Kenapa tayamum aja? Pokoknya kalau belum batal, maka dalam wudhu hanya tayamum saja menurut Imam Nawawi. Dan ini pendapat yang muktamad. Sedangkan menurut Imam Rafi'i, dia tayamum dan mengulangi basuhan anggota tubuh setelah anggota yang ditayamumi. Jadi ada 2 pendapat. Kasusnya begini. Perhatikan ini agak jelimet tinggi. Ada orang tangannya diperban. Kemudian dia melakukan proses wudhu seperti yang dipraktekkan Kiai Fiko tadi. Kemudian sholat maghrib. Sah kan sholat maghribnya? Kemudian sholat isya, dia belum batal. Masuk sholat isya, dia belum batal. Wudhunya belum batal. Pertanyaannya, apakah dia wajib wudhu atau hanya tayamum? Maka menurut Imam Nawawi hanya tayamum. Ini sing enak, dan ini pendapat yang muktamad. Kalau dia mau sholat isya lagi, cukup tayamum lagi, tidak usah wudhu. Karena wudhunya belum batal. Understand? Menurut Imam Rafi'i, dia tayamum dan mengulangi anggota badan setelah yang ditayamumi. Berarti mengulangi mengusap kepala dan mencuci, membasuh kaki. Itu menurut Imam Rafi'i. Tapi kita ikut Imam Nawawi lah. Cukup tayamum saja. Cukup tayamum saja. Wallahu a'lam. Semoga faham. Itu perhatikan ya. Barangkali ada teman-temanmu yang saya sering lihat itu yang kaki-kakinya diperban, kok jangan-jangan nggak tayamum dia. Pokoknya wudhu gitu aja. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad